Shalom saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, dimanapun saudara yang mendengarkan siaran ini. Anugerah kasih karunia Tuhan Yesus selalu menyertai saudara. Anugerah kasih dari Tuhan Yesus selalu memberikan kekuatan, memberikan penghiburan, agar saudara tetap kuat di dalam menjalani hidup ini. Sekalipun saudara saat ini sedang menghadapi permasalahan hidup, tekanan hidup silih berganti, saya percaya bahwa saudara tidak akan kehilangan kasih-Nya kepada Tuhan. Saudara tidak akan kehilangan percayanya bahwa Tuhan tetap sama dari dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Kalau saudara tetap menaruh harap percaya kepada Tuhan Yesus di dalam menghadapi pergumulan hidup, di dalam menghadapi tekanan hidup silih berganti, maka pada suatu hari nanti Tuhan mendengar doa saudara. Kalau saudara sabar menantikan jawaban Tuhan, karena di dalam menjalani hidup ini kita tidak akan terlepas dari permasalahan hidup, tidak terlepas dari permasalahan hidup, segala macam tekanan hidup. Syarat mutlaknya saudara harus percaya bahwa Tuhan menepati janjinya. Mintalah akan diberi, carilah kamu akan mendapat, ketoklah pintu-pintu akan dibukakan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, banyak orang berpikir kalau sudah percaya Yesus adalah Tuhan, percaya Yesus sudah mati 2000 tahun yang lalu menebus dosa-dosanya, kepercayaan ini menjadi tiket syarat masuk surga. Dia yakin benar kalau sudah mengaku Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat pribadinya. Dia yakin benar bahwa kelak dia kalau dipanggil Tuhan, dia akan memperoleh anugerah keselamatan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, bahwa firman Tuhan sudah menulis jelas, bukan setiap orang yang berseru-seru Tuhan, Tuhan yang akan masuk kerajaan surga, tetapi mereka yang mau melakukan kehendak Bapa-Ku di surga. Matius 7 ayat 21. Hanya orang-orang yang mau hidup melakukan kehendak Bapa di surga, orang-orang itulah yang akan memperoleh anugerah keselamatan dari Tuhan. Saudara, melakukan kehendak Bapa itu sudah diperagakan oleh Tuhan Yesus Putra Bapa selagi dia masih hidup di bumi. Bahwa Tuhan Yesus selama hidup di bumi tidak ada agenda pribadi. Segala ruang gerak hidupnya hanya menggenapi rencana Bapa, melakukan kehendak Bapa, menyenangkan hati Bapa. Yohanes 4 ayat 34, makananku melakukan kehendak Dia. Melakukan kehendak Bapa itu adalah segala ruang gerak hidup saudara dan saya. Segala keinginan, keputusan yang saudara ambil, segala tindakan kita selalu selaras dengan pikiran perasaan Tuhan, selalu presisi dengan apa yang Tuhan mau. Filipi 2 ayat 5, hendaklah engkau memiliki pikiran perasaan yang terdapat di dalam Kristus Yesus. Saudaraku, firman Tuhan sudah mengingatkan kita semua, banyak dipanggil, sedikit yang dipilih. Yesus, Tuhan Yesus, sabdanya melalui kebenaran firman, berjuanglah supaya kamu diselamatkan. Pada waktu itu murid-murid Tuhan bertanya, sedikitkah orang yang akan diselamatkan Tuhan? Hanya mereka yang mau berjuang. Banyak orang ingin masuk ke jalan yang sempit, tetapi tidak bisa mereka masuk ke jalan yang lebar itu. Saudara, jalan sempit ini adalah sebuah perjuangan hidup, pikul salib. Mengikut Tuhan itu harus berani menderita karena Kristus. Roma 8 ayat 29.
Orang-orang yang ditentukan serupa dengan Kristus, menderita dengan Kristus, orang-orang inilah yang akan memperoleh anugerah keselamatan, saudara. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, Rasul Paulus mengingatkan, kerjakanlah keselamatanmu. Jadi kalau saudara dan saya mau diselamatkan, tidak cukup hanya modal menjadi orang Kristen, tidak cukup hanya modal percaya di pikiran, hanya percaya di persetujuan pikiran, hanya percaya Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat, hanya percaya Yesus bahwa Tuhan Yesus sudah mati di atas kayu salib. Ini percaya sejarah. Tetapi percaya itu sebuah tindakan, sebuah perbuatan, sebuah keputusan agar saudara dan saya benar-benar mau bertobat, yaitu hidup membenci dosa, hidup tidak lagi kompromi dengan dosa, bahkan hidup tidak mau lagi jatuh di dalam dosa, tidak tertarik dengan dosa. Ini sebuah perjuangan. Saya sebagai hamba Tuhan, saudara, melayani tahun 1986, saya terus berjuang bagaimana hidup saya menjadi berkat bagi istri, anak-anak saya, menjadi berkat bagi keluarga saya. Bagaimana hidup saya tidak boleh menjadi batu sandungan. Saya berusaha bagaimana dimanapun saya berada harus menjadi saksi Kristus, menjadi surat terbuka bagi Kristus. Hanya orang-orang yang berani memperagakan kehidupan Kristus, orang-orang ini yang layak menerima anugerah keselamatan. Barang siapa yang mengatakan ada di dalam dia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup, 1 Yohanes 2 ayat 6. Hendaklah kamu sempurna seperti Bapa, Matius 5 ayat 48. Saudaraku, biarlah kebenaran firman Tuhan ini membuat saudara menyadari bahwa untuk diselamatkan bukan hanya percaya di pikiran, tapi sebuah tindakan yang nyata. Karena anak Tuhan itu sebuah keberadaan, orang-orang yang memiliki kehidupan yang berkenan di hadapan Tuhan hari lepas hari sampai Tuhan memanggil kita pulang. Salam, terima kasih.